Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan presentasi untuk tugas mata kuliah biokimia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah Rizky Endah Pratiwi dengan NIM 012 sebagai pemateri 1. Kemudian Fayarat Windarti, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 4. Kemudian ada Devi Puspita Rohmah sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Firda Steviana dengan NIM 015 sebagai pemateri 2. Kemudian ada Nafis Kaladuni dengan NIM 016 sebagai pemateri 5. Dan ada Ratna Gumilar Aini Putri dengan NIM 017 sebagai pemateri 6. Next. Baik, berikut adalah daftar materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu oksidasi biologi dan senyawa berenergi tinggi, yang meliputi proses oksidasi. Yang kedua, peran enzim, koenzim, dan logam dalam oksidasi biologi. Yang ketiga, transport elektron dalam sel. Yang keempat, hubungan rantai pernafasan dengan senyawa fosfat berenergi tinggi. Yang kelima, oksidasi hidrogen dalam mitokondria. Yang keenam, struktur dan fungsi mitokondria. Yang ketujuh, proses transfer elektron di mikrosom. Kedelapan, proses oksidasi reduksi di sel darah merah. Kemudian, subbab yang kedua adalah mengenai siklus Krebs sebagai rangkaian aksi untuk oksidasi lengkap bahan makanan. Yang putih pertama sumber asetil-CoA, yang kedua fungsi amfibolik siklus Krebs, dan yang ketiga pembentukan energi pada siklus Krebs. Next. Pada materi ini akan disampaikan oleh Saudari Rizky Endah. Kepadanya saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih untuk Mbak Faya. A. Oksidasi biologi dan senyawa berenergi tinggi. 1. Proses oksidasi biologi. A. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam organisme makhluk hidup untuk mempertahankan hidup. Proses ini memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang biak, menjaga struktur mereka, dan merespon lingkungan mereka. B. Pengertian katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen atau aerob disebut proses respirat. Bila dalam lingkungan tanpa oksigen atau anaerob disebut fermentasi. Next slide. 1. Respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi akan dihasilkan energi kimia ATP untuk kegiatan kehidupan. Contoh, respirasi pada glukosa. Reaksi sederhananya C6H12O6 ditambah O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 688 KKL atau glukosa. 2. Fermentasi. Fermentasi yaitu proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen, nama lainnya adalah respirasi anaerob. Dari hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi fermentasi asam laktat atau asam susu dan fermentasi alkohol.
Contoh fermentasi pada glukosa. C6H12O6 menjadi 2CH2 5OH plus 2CO2 plus energi. Next slide. C. Anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis, energi kimia untuk kemosintesis. 1. Fotosintesis. Arti fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Dalam fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen sebagai hasil sampingan dari fotosintesis. Volumenya dapat diukur, oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat produksi fotosintesis adalah dengan mengatur volume oksigen yang dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Endah. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Firda. Kepada Saudari Firda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dari Saudari Faya Retno yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. 2. Pigmen fotosintesis. Fotosintesis hanya berlangsung pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. Dalam daun terdapat jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Pada keduanya mengandung kloroplas yang mengandung klorofil atau pigmen hijau yang merupakan salah satu pigmen fotosintetik yang mampu menyerang energi cahaya matahari. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang melingkupi ruang yang berisi cairan yang disebut stroma. Membran tersebut membentuk suatu sistem membran tilakoid yang berwujud sebagai suatu bangunan yang disebut kantung tilakoid. Kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentuk apa yang disebut grana klorofil. Terdapat pada membran tilakoid dan pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid. Sedangkan pembentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis berlangsung di stroma. Faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil antara lain gen, cahaya, unsur N, Mg, Fe, dan air. Robin Hill mengemukakan bahwa cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Peristiwa ini disebut fotolisis atau reaksi terang. Reaksi terang yaitu antara 2H dan 2O menjadi 2NADPH2 plus O2. Menurut Blackman, tahun 1905 akan terjadi penyusutan CO2 oleh H2 yang dibawa oleh NADP tanpa menggunakan cahaya. Peristiwa ini disebut reaksi gelap. Peristiwa reaksi gelap terjadi CO2 plus 2 NADPH2 plus O2 menjadi NADP plus H2 plus CO plus O plus H2 dan plus O2. Ketiga, kemosintesis. Sebanyak 10 molekul NADH2 dan 2 molekul FADH2 dihasilkan selama tahap glikolisis dan siklus Krebs. Seluruhnya akan memasuki reaksi redoks pada sistem transport elektron. Setiap pelepasan elektron akan menghasilkan energi berupa ATP. 1 molekul NADH2 akan menghasilkan 3 molekul ATP dan 1 molekul FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Mula-mula, molekul NADH2 memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase diikuti molekul FADH2 yang dihidrolisis oleh enzim flavoprotein. Keduanya melepaskan ion hidrogen diikuti elektron. Peristiwa ini disebut reaksi oksidasi. Selanjutnya,
Elektron ini akan ditangkap oleh Fe+++ sebagai aseptor elektron dan dikatalisis oleh enzim sitokrom B, C, dan A. Peristiwa ini disebut reaksi reduksi. Reaksi reduksi dan oksidasi ini berjalan terus sampai elektron ini ditangkap oleh oksigen sehingga berikatan dengan ion hidrogen menghasilkan H2O. Hasil akhir ini dari sistem transfer elektron adalah 34 molekul ATP, 6 molekul H2O atau air. Secara keseluruhan reaksi respirasi sel aerob menghasilkan 38 molekul ATP, 6 molekul H2O dan 2 molekul CO2. Peranan enzim, koenzim, dan logam dalam oksidasi biologi. 1. Enzim oksidase. Oksidase merupakan enzim yang berperan mengkatalisis hidrogen yang ada dalam substrat dengan hasil berupa H2O dan H2O2. Enzim ini berfungsi sebagai akseptor ion hidrogen. Enzim ini banyak terdapat dalam mioglobin, hemoglobin, dan sitokrom lain. Enzim ini merupakan zat terakhir dari rangkaian proses respirasi yang berperan memindahkan elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi sebelumnya, yaitu oleh enzim hidrogenase. Bentuk-bentuk lain yang peranannya sama dengan enzim oksidase yaitu flavoprotein mononukleotida atau FMN dan flamin adenin dinukleotida atau FAD yang berasal dari vitamin riboflavin. FMN banyak terdapat dalam ginjal, usus halus, dan hati. Sedangkan FAD banyak terdapat pada hati. Enzim oksidase memanfaatkan oksigen sebagai aseptor hidrogen. 2. Enzim hidrogenase. Enzim ini berperan sebagai pemindah ion hidrogen dari substrat satu ke substrat berikutnya dalam reaksi redox couple. Contohnya ialah penggunaan enzim hidrogenase dalam pemindahan elektron di membran dalam mitokondria, siklus Krebs, dan glikolisis pada anaerob. Enzim ini tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor ion hidrogen. Reaksi redox couple enzim ini dapat dilihat sebagai catatan A dan B merupakan substrat. Aktivitas enzim dihidrogenase juga punya ketergantungan pada koenzim nikotimida atau NAD, vitamin niacin, dan vitamin riboflavin. Selanjutnya, enzim hidroperoksidase. Peroksidase banyak terdapat dalam air, susu, leukosit, trombosit, dan jaringan tubuh lainnya yang berperan dalam metabolisme eikosanoid atau berikatan dengan asam lemak tak jenuh dan berperan menjadi lipid membran sel dan hemoglobin dari senyawaan peroksida atau H2O2 yang bersifat toksik. Katalase banyak terdapat dalam jaringan hati, sel mukosa, darah, sumsum tulang, dan ginjal. Bagian organel sel dari jaringan tersebut yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menghasilkan dan untuk menghancurkan hidrogen peroksida adalah enzim peroksisom. Enzim ini berperan menghancurkan hidrogen peroksida yang dihasilkan dari aktivitas enzim oksidase. Selanjutnya, enzim oksigenase. Enzim ini berperan dalam sistem atau penguraian berbagai senyawaan enzim. Enzim ini banyak ditemukan dalam hati. Ada dua macam enzim oksigenase, yaitu dioksigenase dan monooksigenase. Dioksigenase berfungsi mengkatalisis penyatuan oksigen ke dalam molekul substrat. Reaksi dasarnya sebagai berikut. Dioksigenase A plus O2, AO2. Enzim monoksigenase banyak ditemukan dalam sel-sel hati yang bekerja bersama enzim sitokrom P-450 untuk dihidroksilasi obat. Reaksi dasar hidrolisasi obat oleh monoksigenase. Obat
min plus O2 plus 2 Fe2 plus 2H+. Obat min plus H2O plus 2 Fe3 plus P min 450, P min 450. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Berda telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Puspita Rohmah. Kepada kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Faya. Saya akan membacakan materi selanjutnya. 3. Transport elektron dalam sel. Rantai transport elektron adalah perubahan NADH dan FADH2 hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intramembran mitokondria. Perubahan konsentrasi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam proses kemiosmosis yang hasil akhirnya ATP. Analoginya, seperti kita akan memproduksi listrik menggunakan energi air. Rantai transport elektron dianalogikan sebagai tahap membangun bendungan sehingga terjadi perbedaan tinggi antara permukaan air di bendungan dengan sungai di bawahnya. Adapun kemiosmosis adalah sungai di bawahnya. Kemiosmosis dianalogikan sebagai perubahan energi gravitasi yang diciptakan oleh bendungan menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin. Adapun semua proses mulai dari membangun bendungan sampai tercipta energi listrik dari turbin dianalogikan sebagai proses fosforilasi oksidatif. Next. Tahap transfer elektron. 1. NADH akan melepas elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. 2. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. 3. Lalu elektron diteruskan kepada kompleks protein 3 memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. 4. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. 5. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4 memicu dipompanya H+ keluar ke ruang antar membran. 6. Elektron lalu diterima oleh molekul O2 yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. 7. Bila dihitung, transfer elektron dari macam-macam protein tadi memicu 3 H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sitase. 8. Lewatnya H+ pada ATP sitase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuk 3 ATP. 9. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sitase tersebut dinamakan kemiosmosis. Kesimpulan, 1 NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Next. Berikut adalah gambar oxidative phosphorylation. Next. 4. Hubungan rantai pernafasan dengan senyawa fosfat berenergi tinggi. Proses perubahan asetil-CoA menjadi H plus CO2 terjadi dalam mitokondria, di mana pengambilan asetil-CoA di sitoplasma dilakukan oleh oksaloasetat. Proses ini terus berlangsung sampai asetil-CoA di sitoplasma habis. Oksaloasetat berasal dari asam piruvat. Jika asupan nutrisi kekurangan KH menjadikan kekurangan asam piruvat dengan kekurangan oksaloasetat. Ketosis.
Degradasi asam lemak menyebabkan asetil-CoA di hati, tetapi hati hanya menggunakan sedikit asetil-CoA. Akibatnya, sisa asetil-CoA yang berkondensasi membentuk asam asetoasetat yang merupakan senyawa labil yang mudah pecah menjadi asam beta-hidroksi butirat dan aseton yang kemudian disebut badan keton. Adanya badan keton dalam sirkulasi darah disebut ketosis yang terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat dalam asupan makanannya atau kekurangan oksaloasetat. Next. Jika oksaloasetat menurun, maka terjadi penumbukan asetil-CoA dalam aliran darah, maka terjadi badan keton atau ketosis. Ketosis adalah racun bagi otak yang mengakibatkan koma, karena sering terjadi pada penderita DM yang disebut koma diabetikum. Ketosis terjadi pada keadaan kelaparan, diabetes mellitus, diet tinggi lemak, rendah karbohidrat. Rantai respirasi. H adalah hasil utama dari siklus karir NAD menjadi NADH. H dari NADH ditransfer ke flavoprotein, lalu ke quinon, kemudian lanjut sitokrom C ke sitokrom B, berlanjut sitokrom AA3. Terus direaksikan dengan O2 menjadi H2O plus energi. Rangkaian transfer H dari satu carrier ke carrier lainnya disebut rantai respirasi. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Transfer atom H antar carrier memakai enzim dehidrogenase, sedangkan reaksi H plus O2 memakai enzim oksidase. Urutan rantai respirasi adalah sebagai berikut. NAD, flavoprotein, quinon, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom AA3 direaksikan dengan O2 menjadi H2O plus energi. Next. 5. Oksidasi hidrogen H dalam mitokondria. Rantai respirasi utama dalam mitokondria berjalan dari sistem dehidrogenase yang berikatan NAD lewat flavoprotein dan sitokrom menuju oksigen. Berikut reaksinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Struktur dan fungsi dari mitokondria. Yang pertama adalah membran luar. Membran luar ini bersifat licin mengelilingi keseluruhan mitokondria. Strukturnya permeabel terhadap hampir semua molekul kecil dan ion. Yang kedua, membran sebelah dalam yang mengandung rantai transport elektron. Suksinat dehidrogenase, enzim yang mengkatalisis sintesis, dan beberapa sistem transport membran. Bagian ini bersifat permeabel terhadap banyak ion kecil. Kemudian, yang ketiga adalah matriks. Mengandung hampir semua enzim-enzim siklus asam sitrat. Sistem pirufat dehidrogenase, sistem oksidasi asam lemak, ATP, ADP, AMP, fosfat, NAD, NADP, dan koenzim A. Juga terdapat K+, Mg2+, dan Ca2+. Fungsi mitokondria sendiri yaitu memegang peranan penting dalam proses metabolik, yaitu apoptosis yang merupakan proses kematian sel, proliferasi sel, intesis, hem, sintesis steroid. Next. Kemudian yang ketujuh adalah proses transfer elektron di mikrosom. Pengangkutan elektron yang terjadi dalam retikulum endoplasma atau mikrosom berlangsung dengan adanya sistem pengangkutan elektron yang terikat pada membran organel tersebut. Proses dalam organel ini dirangkai dalam proses hidroksilasi sebagai senyawa kimia atau substrat yang di dalam sel. Sistem transfer elektron di mikrosom yang terdapat di dalam sel hati terdiri dari molekul pembawa elektron NADP.
NADP dehidrogenase, suatu flavoprotein yang disebut NADPH-. Sitokrom P45 reduktase atau enzim yang mengandung FAD, dan sitokrom P450. Bentuk reduksi P450 yaitu P450. V2 atau P450 V2+, yang bereaksi dengan molekul O. Dalam reaksi ini, suatu atom O direduksi menjadi H2O dan satu atom O lainnya dimasukkan ke dalam molekul substrat. Mekanisme dimulai dengan mengikat suatu molekul substrat A oleh sistem P450 dalam bentuk oksidasinya P450 Fe3+. P450 Fe3+ direduksi oleh suatu elektron dari NADPH atau melalui FAD yang menghasilkan bentuk reduksinya P450 Fe2+. P450 Fe2+ ini dioksigenasi dan satu lagi elektron NADPH dipakai untuk mengubah O2 yang terikat pada P450 menjadi radikalnya O2-. Suatu reaksi oksidasi dan kemudian berlangsung menghasilkan substrat yang terhidroksilasi dan H2O. Tahap mekanisme ini diakhiri dengan regenerasi P450 menjadi bentuk oksidasinya kembali P450 Fe3+. Next. Kemudian 8 yaitu proses oksidasi reduksi eritrosit. Pada sel darah merah, kegunaan pertama dari NADPH adalah untuk mereduksi bentuk disulfid dari glutathione menjadi bentuk sulfidril. Reduksi glutathione ini adalah untuk mempertahankan struktur normal dari sel darah merah dan untuk menjaga bentuk hemoglobin dalam bentuk Fe2+ dalam proses oksidasi reduksi dalam sel. Sitokrom merupakan senyawa heme dari zat arifin -208, yaitu artikel ini diambil dari zat arifin 208 ini, mohon maaf. Kemudian dalam sel darah merah serta karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati. Dalam proses oksidasi reduksi dalam sel, sitokrom merupakan senyawa heme yang diisolasi atau kultur sel darah merah, dan lain-lain. Penetapan viabilitas sel uji inklusi pewarna uji toksisitas berdasarkan pada reduksi yang dilakukan oleh Juwita pada tahun 2009 dari artikel terkait akseptor elektron pada suatu reaksi oksidasi reduksi 24. Slide selanjutnya. Sel darah merah atau RBC. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang tidak berinti yang berumur kurang lebih 120 hari dengan proses pematangan sel darah merah 1 minggu dan tidak mempunyai organel, dan ribosom normal sampai dengan 5 miliar sel per mililiter darah. Bentuk eritrosit yaitu lempeng berkonkav, fungsinya adalah menghasilkan luas permukaan yang lebih besar bagi difusi O2 menembus membran daripada yang dihasilkan oleh sel bulat dengan volume yang sama. Tebalnya 1 cm. Bagian tengah dan tepi luar 2 cm. Fungsinya memungkinkan O2 berdifusi lebih cepat antara bagian paling dalam sel dengan ekteriumnya. Garis depannya 8 cm. Fungsinya agar mampu mengalami deformasi saat mereka menyelinap satu persatu melalui kapiler. Hematokritnya 42% untuk wanita dan 45% untuk pria. Mempunyai hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu pigment
atau secara alamiah berwarna karena kandungan besinya. Hemoglobin tampak kemerahan apabila berikatan dengan O2 dan kebiruan apabila mengalami deoksigenasi. Dengan demikian, darah arteri yang teroksigenasi sempurna tampak merah dan darah vena yang telah kehilangan sebagian O2-nya di jaringan memperlihatkan rona kebiruan. Slide selanjutnya. Baik, pada slide kali ini akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Kepada Ratna, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. B. Siklus Krebs sebagai rangkaian aksi untuk oksidasi lengkap bahan makanan. 1. Sumber ostentik KOA. Siklus Krebs adalah suatu seri reaksi yang terjadi dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil membebaskan ekuivalen hidrogen yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai kebutuhan energi jaringan. Fungsi utama siklus Krebs: 1. Menghasilkan karbodioksida terbanyak pada jaringan manusia. 2. Menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP. 3. Mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sistem asam lemak. 4. Menyediakan sebagai bahan keperluan untuk sistem protein dan asam nukleat. 5. Melakukan pengendalian langsung bakal produk atau tidak langsung allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Kepentingan piruvat pada siklus Krebs yaitu: 1. Energi yang terkandung pada karbohidrat memasuki siklus melalui piruvat sumber utama asetil KOA. 2. Kompleks enzim yang mendekarboksilasi piruvat menjadi asetil KOA sangat mirip dari segi lokasi sel. Komposisi dan mekanisme kerja dengan ketoglutarat dehidrogenasi kompleks. Next. Dekarboksilasi piruvat melibatkan piruvat dehidrogenase kompleks, suatu gugus enzim yang tersusun atas 3 kompleks. E1, 24 mol piruvat dehidrogenase kofaktor TPP atau tiamin pirofosfat. E2, 24 mol dihidrolipoil transasetilase lipoase koenzim A. E3, 12 mol dihidrolipoil dehidrogenase FAD NAD+. Pada tahapan terakhir, kerja PDH kompleks akan dihasilkan NADH, H+, FAD, dan NADH yang di rantai pernafasan akan teroksidasi dan menghasilkan 3 molekul ATP, H2O, dan NAD. Pengaturan kompleks piruvat dehidrogenase. Pengaturan cepat kompleks PDH inhibisi hasil kegiatan PDH yaitu asetil KOA dan NADH bersifat menghambat. Pengaturan PDH. A. Kompleks PDH bertindak atas besar muatan energi sel.
Bila konsentrasi ATP tinggi, glikolisis semakin lambat dan aktivitas kompleks PDH menurun. C. Kompleks PDH peka terhadap keadaan oksidasi reduksi sel. Perbedaan jumlah NAD+, NADH, NADP+, dan NADPH yang kumpul intraseluler dalam batas keseimbangan tertentu. Next. Reaksi siklus Krebs. Siklus reaksi diawali dengan reaksi antar asetil KOA dan 2C dan asam oksaloasetal atau 4C yang menghasilkan asam trikarboksilat sitrat. Selanjutnya, sejumlah 2 molekul atom CO2 sebenarnya hanya sedikit menginisiasi siklus asam sitrat sehingga oksaloasetat dikenal dengan perannya sebagai agen katalitil pada siklus Krebs. Tahap reaksi siklus Krebs. Tahap 1, sitrat sintase atau hidrolisis. Asel CoA plus oksaloasetat plus H2O plus sitrat plus KOASH merupakan reaksi kondensasi aldol yang disertai hidrolisis dan berjalan searah. Klinis, sitrat sintase sangat spesifik terhadap zat yang dikerjakan. Fluoroasetil KOA dapat menggantikan gugus asetil KOA. Fluoroasetal kadang digunakan sebagai racun tikus bila termakan pada berakibat fatal. Tahap 2, akonitase memerlukan 2 tahap. Sitrat diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase yang mengandung Fe++. Caranya, mula-mula terjadi dehidrasi menjadi cis-akoniat atau yang tetap terikat enzim, kemudian terjadi rehidrasi menjadi isositrat. Nah, tahap 3, isositrat dehidrogenase atau dekarboksilasi pertama. Isositrat dioksidasi menjadi oksalosuksinat terikat enzim oleh isositrat dehidrogenase yang memerlukan NAD+. Reaksi ini diikuti dekarboksilasi oleh enzim yang sama menjadi ketoglutarat. Enzim ini memerlukan Mn++ atau Mg++. Ada 3 jenis isozim isositrat dehidrogenase. 1. Jenis isozim menggunakan NAD+. Intramitokondria. Isozim ini hanya ditemukan dalam mitokondria NAD+, H+, yang terbentuk akan diteruskan dalam rantai respirasi. 2. Jenis isozim yang lain
menggunakan NAD+ dan ditemukan di luar mitokondria atau ekstramitokondria dan sitosol. Tahap 4, ketegoglutarat dehidrogenase kompleks atau dekarboksilasi. Dekarboksilasi oksidatif ketoglutarat caranya seperti pada dekarboksilasi oksidatif piruvat menjadi suksinit KOA oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Enzim ini memerlukan kofaktor seperti TPP, lipoat, NAD+, FAD, dan CoA-SH. Reaksi ini secara filosofis berjalan searah. Klinis, reaksi ini dapat dihambat oleh arsenid mengakibatkan akumulasi atau permukaan ketoglutarat. Tahap 5, suksinat sikonase atau fosforilasi tingkat substrat. Suksinil KOA suksinat. Reaksi ini memerlukan ADP atau GDP yang dengan PI akan membentuk ATP atau GTP. Juga memerlukan Mg++. Reaksi ini merupakan satu-satunya dalam TCA cycle yang membentuk senyawa fosfat berenergi tinggi pada tingkat substrat. Pada jaringan di mana gluconeogenesis terjadi, hati dan ginjal, terdapat dua jenis isozim suksinat iokonase, satu jenis spesifik GDP, satu jenis untuk ADP. Pada jaringan non-gluconeogenik hanya ada isozim yang menggunakan ADP. Tahap 6, suksinat dehidrogenase atau dehidrogenasi dan oksidasi. Suksinat plus FAD, fumarat plus FAD H2. Reaksi ini tidak lewat NAD. Klinis dihambat oleh molonat asam dikarboksilat berkarbon 3. Suksinat dapat tertimbun dan pernafasan terhambat. Tahap 7, fumarase atau dehidrasi. Fumarat plus H2O L-malat tidak memerlukan koenzim. Tahap 8, malat dehidrogenase L-malat plus NAD plus oksaloasetat plus NADH plus NH plus. Reaksi ini membentuk kembali oksaloasetat. Terdapat 6 isozim MDH. 50% isozim MDH adalah tipe 4. Klinis, kerusakan jaringan sering mengakibatkan kenaikan MDH, tetapi pemeriksaan MDH tidak lazim dilakukan karena lebih mudah untuk memeriksa dengan LDH. Sekian dari kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ratna yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nafiska.
Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk yang kedua, fungsi amfibolik siklus. Siklus asam sitrat adalah katabolik sebab terlibat dalam penguraian dan penghasil energi utama dalam sebagian besar organisme. Akan tetapi beberapa jalur fotosintesis menggunakan senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat sebagai senyawa awalnya, anabolisme. Jadi, siklus asam sitrat bersifat amfibolik, katabolik maupun anabolik. Semua jalur biosintesis yang menggunakan senyawa intermediate siklus asam sitrat juga memerlukan energi bebas. Konsekuensinya, fungsi katabolik siklus tidak dapat diganggu. Senyawa intermediate yang sudah digunakan harus digantikan. Siklus asam sitrat bersifat amfibolik, yang artinya memiliki dua sifat yang anabolik, atau sintesis molekul untuk menjadi senyawa yang lebih kompleks, maupun katabolik, atau pemecahan molekul menjadi molekul yang lebih sederhana. Hal ini disebabkan karena senyawa intermediate harus digantikan. Next. Pintasan yang menggunakan senyawa intermediate siklus asam sitrat. Yang pertama, biosintesis glukosa, gluconeogenesis oksaloasetat. Yang kedua, biosintesis lipid asetil-CoA from ATP citratriase. Yang ketiga, biosintesis asam amino alfa-ketoglutarat. Next. Yang ketiga, pembentukan energi pada siklus Krebs. Ada 8 enzim dalam siklus asam sitrat yang mengkatalisis serangkaian reaksi secara keseluruhan. Adalah oksidasi gugus asetil menjadi 2 mol karbon dioksida diikuti dengan pembentukan 3 NADH, 1 FADH, dan GTP. Reaksi tersebut adalah yang pertama, kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sesuai dengan nama siklusnya, reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Reaksi awal dalam siklus asam sitrat ini merupakan titik di mana atom karbon dimasukkan ke dalam siklus sebagai asetil-CoA. Yang kedua, pengaturan kembali sitrat menjadi bentuk isomernya supaya lebih mudah untuk dioksidasi nantinya. Akonitase mengubah sitrat, alkohol tersier yang tidak siap untuk dioksidasi, menjadi senyawa alkohol sekunder, isositrat, merupakan senyawa yang lebih mudah dioksidasi. Reaksi ini melibatkan dehidrasi diikuti oleh hidrasi. Dalam hal ini, gugus hidroksil sitrat ditransfer ke karbon yang berdekatan. Yang ketiga, oksidasi isositrat membentuk asam keto intermediate. Oksalosuksinat disertai dengan reduksi nikotinamida adenina dinukleotida menjadi NADH. Oksalosuksinat selanjutnya didekarboksilasi menghasilkan alfa-ketoglutarat. Ini merupakan tahap pertama di mana oksidasi diiringi dengan terbentuknya NADH dan pembebasan karbon dioksida. Reaksi ini dikatalisis enzim isositrat dehidrogenase. Next. Yang keempat, ketoglutarat selanjutnya didekarboksilasi membentuk suksinil-CoA oleh multienzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini melibatkan reduksi kedua nikotinamida adenina dinukleotida menjadi NADH dan membebaskan molekul karbon dioksida kedua. Sampai titik ini, 2 mol karbon dioksida sudah dihasilkan menjadi hasil bersih oksidasi. Gugus asetil telah lengkap. Perhatikan bahwa atom karbon dari karbon dioksida bukan berasal dari asetil-CoA. Kelima, suksinil-CoA selanjutnya diubah menjadi suksinat oleh suksinil-CoA sintetase.
Energi bebas dari ikatan thioester ini disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi, GTP dari GDP dan Pi. 6. Reaksi selanjutnya dalam siklus ini adalah oksidasi suksinat menjadi oksaloasetat kembali untuk persiapan putaran berikutnya dalam siklus. Suksinat dihidrogenase mengkatalisis oksidasi suksinat menjadi fumarat diiringi oleh reduksi FADH menjadi FADH2. Yang 7, fumarase selanjutnya mengkatalisis hidrasi ikatan rangkap fumarat menjadi malat. Yang ke-8, tahapan terakhir adalah membentuk kembali oksaloasetat melalui oksidasi malat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH ketiga dari nikotinamida adenina dinukleotida. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nafiska yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Tibalah kita di sesi penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman telah menyempatkan untuk membuka materi presentasi. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan yang dalam penyampaian presentasi kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan ataupun materi yang belum jelas, diharapkan untuk teman-teman untuk mengetik di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.